Jujur teman-teman, saya mau nangis ya lihat presentasi kalian. Ya, ya, ya. Sebentar, beneran saya. Langsung dilanjutkan saja ya Pak Bagus, apa diulangi? Langsung lanjutin aja. Baik. Nah, ide PPT Mujadi ini berawal dari tugas terstruktur mata kuliah Technopreneurship, yaitu membuat dan meluncurkan ide bisnis. Nah, tapi nih setelah dipikir-pikir lebih lanjut, ternyata dengan adanya tugas ini, kami bisa menjadi produktif. Nah, kemudian asyik juga ya, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa yang sudah berkutik terus dengan akademik itu bisa mendapatkan uang jajan tambahan. Nah, kalau misalnya nanti kita udah launching, kami akan mendapatkan profit nih dari PPT Mujadi dan itu akan sedikit demi sedikit lah menambah uang jajan kami. Nah, jadi PowerPoint ini walaupun kedepannya ada perkembangan zaman ya tetap aja masih dibutuhin. Nah, tapi kalau dari sudut pandang klien nih, kalau kliennya dari tenaga pendidik, mungkin belum bisa membuat PPT interaktif yang menarik bagi peserta didiknya. Nah, makanya PPT Mujadi jadi solusi. Begitu. Kemudian kalau bisnis model yang akan kami kembangkan itu seperti apa ya? Silahkan Kak Ilham. Makasih Kakak Joyce. Nah, jadi dalam berbisnis tentunya kita akan mengambil profit sebanyak-banyaknya atau usaha yang kita keluarkan. Nah, dalam bisnis yang kami kembangkan, kami memperoleh uang dari bisnis membuat PowerPoint. Dalam melaksanakan suatu project dari customer, kami sebelumnya membuat tahapan melalui proses diskusi sampai deal, transaksi pembayaran, dan PowerPoint jadi. Nah, dalam proses diskusi sampai deal, kami juga melalui berbagai tahapan, antara lain bagaimana model PowerPoint yang diinginkan oleh customer, dan meminta kepada customer materi yang akan dibuat PowerPoint, serta menentukan berapa slide yang diinginkan. Dan kami juga meminta tanggal deadline PowerPoint untuk hari apa, sehingga kami sebisa mungkin menyelesaikan sehari sebelum deadline. Nah, setelah diskusi tersebut selesai, selanjutnya kami menentukan berapa biaya yang harus dibayarkan oleh customer. Setelah proses pembayaran selesai, barulah kami menyelesaikan PowerPoint tersebut sesuai kesepakatan yang diinginkan oleh customer tadi. Nah, jadi dalam bisnis model yang kami kembangkan ini, kami mengusung prinsip utama, yaitu diskusi sampai deal. Kurang lebih begitu Kakak Joyce, saya kembalikan. Terima kasih Kak Ilham. Wah, jadi bayar, proses, jadi deh. Dan kita mengusung, kami mengusung prinsip diskusi sampai deal. Nah, kemudian keunggulannya PPT Mujadi di antara jutaan bisnis jasa yang sama tuh apa ya? Silahkan Kak Nini. Terima kasih Kak Joyce. Nah, jadi apa sih yang membuat PPT Mujadi ini berbeda dari bisnis-bisnis jasa pembuat PowerPoint yang lain? Yang pertama itu kami menjadikan komunikasi dan kenyamanan klien itu sebagai kunci utama. Jadi kami menganggap bahwa pemberian pelayanan yang baik kepada klien itu akan meningkatkan peluang klien tersebut itu tetap pada bisnis kami dan tidak berpindah ke lain hati ketika mereka membutuhkan jasa pembuatan PowerPoint. Kemudian kami memaksimalkan hasil dan kepuasan klien melalui ketepatan waktu pengerjaan dan juga harga yang cukup murah, yaitu sekitar Rp2.000 per slide-nya. Lalu yang terakhir, kami hanya berfokus pada satu pengerjaan, yaitu pengerjaan PowerPoint, yang mana tidak membuat PowerPoint hasil dari PPT Mujadi ini biasa-biasa saja, tetapi kami berinovasi dengan tampilan baru yang biasa disebut dengan PPT interaktif. Nah, di mana PPT interaktif ini biasanya digunakan oleh tenaga pendidik karena bentuk tampilannya itu akan seperti ini. Nah,
Jadi disesuaikan dengan kemauan klien, apakah mau yang berwarna atau yang simpel-simpel saja. Lalu ditambahkan bagian-bagiannya yang ketika diklik itu nanti akan memunculkan penjelasannya. Apakah terlihat? Nah, penjelasannya kemudian dilengkapi dengan gambar-gambar agar peserta didik itu tidak merasa bosan ketika belajar menggunakan PowerPoint dari PPT Mujadi ini. Bukan hanya gambar, tetapi juga ada suara-suaranya. Lalu di akhir pemaparan materi, kami menawarkan opsi kepada klien apakah ingin menambahkan soal-soal latihan agar peserta didik itu belajarnya lebih maksimal. Nah, bentuk soal latihan itu akan seperti ini. Jadi ada satu soal, kemudian ada beberapa opsi jawaban yang mana nantinya ketika opsi tersebut itu diklik akan memunculkan suara. Misalnya seperti ini. Mungkin dari pertanyaan ini Pak Bagus ingin mencoba menjawab. Nanti akan saya klikkan jawabannya. Oke. Proses pembuatan ketan melalui fermentasi urutan proses fermentasi tersebut yaitu sebentar. Tepung, alkohol, gula. Tepung, gula, alkohol, tepung, gula. Ketan ya. Bentar. Berarti dari tepung dulu ya. Tepung, alkohol, gula deh. Coba yang A. Oke, kita coba klik yang A ya, Pak. Coba diingat-ingat lagi ya. Salah ya? Pak. Pasti salah, jadi harus berpindah. Atau tepung, gula, alkohol. Oke, baik. Cep, kamu benar. Nah, Oke. Ya. Dari opsi-opsi yang diklik itu sudah langsung mengetahui apakah jawabannya itu sudah benar atau belum. Nah, jadi PPT Mujadi itu membuat PowerPoint interaktif yang semenarik mungkin agar peserta didik itu memiliki motivasi dan semangat yang kuat ketika belajar menggunakan PowerPoint dari PPT Mujadi. Seperti itu Kakak Joyce. Baiklah, terima kasih Kak Nini. Semoga emang keunggulan ini akan menjadi ciri khas dari PPT Mujadi itu sendiri ya. Nah, kalau target market kita itu ke siapa ya? Silahkan Kak Ganeza. Terima kasih Kak Joyce. Nah, untuk ukuran pasar atau target pasar dari proyek kami ini yaitu untuk semua kalangan. Tapi diprediksi akan sangat dibutuhkan oleh pelajar dan mahasiswa. Kenapa sih pelajar dan mahasiswa? Karena saat ini itu pendidik itu menuntut siswanya untuk aktif, yaitu salah satunya dengan cara menugaskan membuat PowerPoint sebagai bahan presentasi di kelas. Selain pelajar dan mahasiswa, kami juga menargetkan kepada tenaga pendidik. PowerPoint sendiri ini kan merupakan salah satu pembelajaran interaktif yang bisa dilakukan di kelas. PowerPoint juga merupakan salah satu sarana pengganti buku. Jadi sifatnya itu termasuk hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh pendidik. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa PPT Mujadi ini akan sangat membantu orang-orang berbagai kalangan yang sedang membutuhkan jasa pembuatan PowerPoint. Seperti itu, Kak Joyce. Hei Kakak Ganeza. Nah, selanjutnya nih, di balik PPT Mujadi atau dapur keuangannya itu kayak gimana ya? Silahkan Kak Sica. Terima kasih Kakak Joyce. Nah, bagaimana sih perhitungan finansialnya? Jadi perhitungan finansial meliputi dua hal, yaitu harga jual dan modal. Nah, sebagai bisnis yang menyediakan jasa, maka modal yang kita keluarkan yaitu berupa tenaga, waktu, dan pikiran. Nah, dalam satu kali pengerjaan, kami membutuhkan waktu yaitu 2-4 jam. Oleh karenanya, kami mematok harga jual yaitu 2.000 per slide-nya. Nah, perhitungannya begini, misal PowerPoint itu berisi 5-20 slide, yang mana jumlah slide itu tergantung pada materi yang sudah disiapkan customer, dan permintaan customer itu apakah hanya berupa poin-poin saja atau lengkap dengan penjelasan. Katakanlah rata-rata satu customer itu membuat 7 slide tanpa penutup, maka keuntungan yang kami dapatkan yaitu Rp2.000 kali 7 slide, yaitu 14.000 per customer. Dengan catatan, jika customer meminta PowerPoint hanya berupa poin saja, maka kami akan menambah file berupa Word yang berisi penjelasan per slide-nya. Nah, mengapa sih kok bisa 2.000? Jadi,
kita sudah melakukan survei ke beberapa platform yang menyediakan jasa serupa, biasanya rata-rata harga untuk satu slide-nya itu 3.000 bahkan sampai 5.000. Nah, karena kita mengusung nilai tambah yang affordable, oleh karenanya tercetuslah angka 2.000. Namun angka ini juga bisa berubah. Misal akan jadi lebih murah jika kita ingin merintis bisnis ini di awal untuk mendapat attention terlebih dahulu. Atau jika kita sudah mempunyai nama, maka kita akan menaikkan harga sedikit demi sedikit sesuai dengan proses dan progres yang kita jalani, apakah 2.000 itu worth it atau tidak. Selain itu, kami juga membutuhkan modal berupa kuota internet yang biasanya dibeli dengan harga 100.000 per bulan. Begitu Kakak Joyce. Baik, terima kasih Kak Sica. Nah, biar PPT Mujadi ini eksis, biar terkenal semua orang tahu tuh gimana ya caranya? Silahkan Kak Nilam. Baik Kakak Joyce, bagaimana PPT Mujadi bisa eksis? PPT Mujadi itu bisa eksis dalam keadaan apapun. Yang dimaksud adalah tidak terpengaruh pada keadaan yang seperti ini. Keadaan pandemi seperti sekarang ini, mau tak mau, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dan semuanya serba online. Nah, akan tetapi, suatu saat nanti, bila keadaan sudah mulai normal dan membaik sehingga sistem pembelajaran dikembalikan secara offline atau pembelajaran tatap muka lagi, PPT Mujadi tidak akan kehilangan performanya. Mengapa demikian? Ya, tentunya kita tahu bahwa penugasan PowerPoint itu selalu ada baik keadaan daring maupun luring sekalipun. PowerPoint tak lekang oleh waktu dan selalu diperlukan di setiap tahapan era globalisasi. Bahkan pada era globalisasi 4.0 pun, PowerPoint tetap masih sangat diperlukan di berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Citra bisnis yang dibangun oleh PPT Mujadi meliputi admin yang ramah, tanggung jawab sesuai deadline yang ditentukan berdasar kesepakatan, fast respon, hasil maksimal, dan juga tentunya harga yang affordable. Untuk menarik minat customer, maka fokus jangkauan promosinya kami lakukan di Twitter, Instagram, TikTok, dan juga story WhatsApp. Mengapa harus sosial media tersebut? Karena di sosial media Twitter, kami dapat berpromosi melalui komen-komen page yang sedang ramai. Karena memang cara tersebut terbukti efektif bila kalimat promosi yang digunakan simple dan menarik tentunya, sehingga dapat memikat minat dari customer. Di sosial media Instagram, kita dapat menarik minat customer karena nantinya ide-ide bisnis PPT Mujadi akan berpusat pada Instagram, yang nantinya juga dapat memanfaatkan fitur-fitur di Instagram untuk mempromosikan produk kami. Di sosial media TikTok, kami menarik minat customer agar memilih jasa kami ini melalui konten-konten yang tentunya mengikuti selera atau minat dari kaum milenial saat ini. Di sosial media WhatsApp, kami menarik minat customer melalui story WhatsApp. Karena tak dapat dipungkiri bahwa WhatsApp merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, kami menggunakan fitur story pada WhatsApp untuk menarik minat customer di semua kalangan, baik keluarga, teman, maupun rekan kerja. Nah, untuk berpromosi selain melalui media sosial, dengan dibantu oleh rasa kepuasan customer, maka secara tidak langsung customer menjadi relasi promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut atau secara face to face sehingga dapat menarik minat customer lainnya. Begitu Kakak Joyce. Baik, terima kasih. Semoga PPT Mujadi ini beneran eksis ya, nggak bohongan.
Nah, sebelum launching beneran nih, apa sih yang kita butuhkan nih? Silahkan Kak Afni untuk menyampaikan. Terima kasih Kak Joyce. Untuk yang terakhir, kami akan membahas tentang kebutuhan perusahaan. Sebelum bisnis ini launching, tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam membangun dan mengembangkan bisnis ini. PPT Mujadi ini membutuhkan beberapa hal. Yang pertama ada media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial, dapat membangun branding untuk mendatangkan customer. Banyak pilihan media sosial yang dapat digunakan dalam mempromosikan PPT Mujadi ini agar menarik minat customer untuk menggunakan jasa kami. Salah satunya ada Instagram. Instagram menyediakan tampilan feed, highlight story, dan penggunaan aplikasi yang mudah. Untuk kebutuhan selanjutnya ada kebutuhan desain. Dalam membangun dan mengembangkan PPT Mujadi diperlukan desain untuk kebutuhan promosi maupun kebutuhan desain template PowerPoint yang diperlukan agar bisa menjadi pilihan customer. Dengan demikian, kami akan menghadirkan desain baru setiap jangka waktu tertentu sehingga customer tidak merasa jenuh dan tidak ragu untuk menggunakan jasa kami. Sehingga jika konsumen puas, kami pun akan puas. Dan untuk kebutuhan yang terakhir, ada kebutuhan sumber daya manusia. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan branding yang kami bangun, sehingga banyak orang yang mengenal dan tertarik untuk menggunakan jasa kami. Maka penambahan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam pembagian tugas untuk menyelesaikan pesanan para customer, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan akan lebih efisien. Sumber daya yang dibutuhkan ini harus sesuai bidang yang akan dijalankan, seperti misalnya orang-orang yang ahli dalam bidang desain grafis untuk memenuhi kebutuhan desain template PowerPoint maupun pamflet promosi. Selain itu, sumber daya manusia ini juga harus orang-orang yang mau bekerja keras dan berkomitmen untuk mengembangkan bisnis ini. Itu tadi beberapa kebutuhan perusahaan yang harus dipenuhi. Saya kembalikan ke Kakak Joyce. Baik, terima kasih pemaparannya Kak Afni. Begitu, cukup sekian presentasi ide bisnis dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tanggapan atau feedback dari Pak Bagus, kami persilahkan. Jujur teman-teman, saya mau nangis ya lihat presentasi kalian. Ya, sebentar, beneran saya tidak peduli dengan konten, saya tidak peduli dengan ini ya tadinya untuk teman-teman presentasi, tapi Pak Bagus senang kalian benar-benar ya, kalian benar-benar pakai hati dalam mengerjakan tugas. Jadi ya, sekian tahun Pak Bagus ngajar di jurusan PLS yang baru kali ini mengalami, demi Allah baru kali ini mengalami. Ini jujur dari hati begitu ya, jujur dari hati. Saya ya sekali lagi bukan pada kontennya dulu, meskipun kontennya juga bagus teman-teman ya. Tapi terima kasih teman-teman di masa pandemik ini dengan segala kekurangan Pak Bagus saat ngajar sistem daring, tapi teman-teman tetap effortnya luar biasa untuk mengerjakan tugas ini dan benar-benar pakai hati. Jadi bisa Pak Bagus perfect lah, tidak ada celah buat penampilan kalian hari ini gitu ya. Dengan gaya kalian gitu ya. Kalau orang mungkin melihat kok gayanya kayak anak kecil gitu ya ketika presentasi gitu ya. Tapi buat saya
suara kalian, penampilan kalian ini sangat potensial untuk dijadikan bisnis voice over juga ya. Bisnis voice over itu kan sekarang kan banyak perusahaan advertisement ya, perusahaan iklan itu butuh apa voice over ya, unik suaranya dan segala macam gitu. Ya, kreatif. Oke, teman-teman ya, ini di luar ekspektasi saya, kalian ya melebihi dari apa yang saya harapkan. Sempurna dari awal penampilan Mbak Joy sampai yang saya berpikirnya nanti di antara kalian ini ada satu nih yang agak, tapi ternyata luar biasa semua. Satu penampilannya ya. Yang kedua, ide kalian bagi beberapa teman yang sudah berkecimpung dalam bisnis digital ya, technopreneurship, apalagi sekarang lagi banyak bermunculan vendor-vendor yang menawarkan produk media pembelajaran ya, ada PowerPoint, kemudian ada animasi video kayak Doodly, Toonly, kemudian ada animaker.com dan segala macam itu, dengan tawaran bahwa aplikasi mereka itu benar-benar zero skill dan zero teknik, sehingga orang yang menggunakan, orang yang membeli itu nggak usah mikir coding gitu. Yang penting tinggal asetnya di download, asetnya tinggal diklik kemudian bisa dijalankan dan bisa diberi teks dan segala macam desainnya. Buat mereka yang sudah terjun ke dunia digital akan menganggap apa bisnis PPT gitu kan. Tapi saya kira ini bisnis yang untuk sekarang keren ya, dan mungkin dengan nanti semakin berkembang ya, kalau benar-benar diwujudkan teman-teman ya, ini potensial sekali. Ketika nanti benar-benar diwujudkan dengan visi kalian yang baru aja udah seperti ini gitu misalnya, teman-teman bisa mengembangkan dengan aset-aset yang kalian miliki itu benar-benar buatan sendiri, atau bolehlah teman-teman bikin sebuah investasi, beli salah satu aset dari vendor kemudian kalian gunakan untuk jualan, is oke saya kira gitu. Karena dasarnya yang ingin kalian jual kan layanan jasa ya, jasa untuk pembuatan PowerPoint ya kan gitu kan. Mungkin ketika teman-teman belum bisa bikin aset animasinya dan segala macam, teman-teman bisa invest secara bersama-sama nih, yuk urunan yuk beli lisensinya si Animaker, beli lisensinya Doodly gitu kan, dan kemudian teman-teman tawarkan ke klien gitu. Ini bagus. Cuman masukan Pak Bagus sekarang lebih ini, filosofi tentang PowerPoint-nya tolong diperdalam lagi gitu. Filosofi bahwa PowerPoint menggantikan buku dan segala macam itu coba di riset kembali. Bener nggak yang di masyarakat itu seperti itu gitu ya. Butuh ada pendalaman tentang PowerPoint itu sendiri. Apa itu PowerPoint? PowerPoint itu media begitu ya, alat bantu. Jadi ketika teman-teman membuat disclaimer bahwa PPT itu bisa menggantikan buku, PPT itu coba itu di diksi itu di riset betul, apakah betul seperti itu? Itu masukan Pak Bagus ya, karena nanti supaya tidak ada tidak ada miskonsepsi dari klien yang kalian ini. Terus kemudian banyak celah untuk orang itu nyinyir, oh dan gila mosok PPT gantiin buku dan segala macam gitu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti yang Pak Bagus maksud ya. Jadi pilihan diksi untuk meyakinkan ke klien bahwa PPT itu apa, tolong di riset. Riset tidak harus teman-teman terjun ke lapangan, riset juga bisa dari literatur review ya. Teman-teman bisa baca dari banyak artikel mengenai apa itu media, kemudian apa itu konsep PPT itu seperti apa, digunakan untuk apa, fungsinya, manfaatnya apa, itu mungkin bisa kalian. Buat saya, kuliah ini aja bisa dijadikan iklan loh. Jadi begitu Zoom meeting direkod, kemudian nanti Pak Bagus upload di YouTube, kalau diizinkan ya, nanti di-upload di YouTube channel ini ya, YouTube channelnya jurusan ya. Itu sudah bisa jadi iklan, itu bisa jadi iklan teman-teman semua. Nah dengan kemampuan talent kalian yang
mampu berbicara dengan gaya uniknya masing-masing, nanti bikin lagi deh video seandainya bener-bener ini dijalankan. 100% kalian akan pasti punya klien. 100% kalian akan dapat advantage dari ide kalian ini. Gitu. Don't worry atau jangan pedulikan nyinyiran omongan orang dari berbagai macam begitu ya. Orang akan bilang, PPT bikin jasa PPT segala macam. Nggak usah peduli. Ada keyakinan dari Pak Bagus, ini jalankan. Mulai sekarang jalankan. Udah jalankan. Pasti kalian dapat. Nah, bukan hanya sekedar PPT, tapi nanti Pak Bagus latih deh secara private teman-teman untuk bikin ininya bikin dari animasi menggunakan ini pakai platformnya animaker.com. Nanti Pak Bagus ajarin ya. Jadi nanti selain PPT yang kalian tawarkan juga menawarkan animasi video pembelajaran. Nanti bisa dihitung deh per 3 menit berapa. Nanti tawarkan ke klien, Bapak Ibu kirimkan materinya ke saya, nanti kita tawarkan ini ada yang PPT, ini ada yang animasi video. Terus voice overnya dari Bapak atau dari kami, nanti tawar-tawaran begitu. Ya, dan sekarang tidak harus datang ke lapangan kan, bisa teman-teman bisa share melalui Instagram, medsos, lewat WA secara pribadi itu, kemudian nanti dealnya juga melalui WA, bisa seperti itu ya. Kalau nanti masyarakat belum percaya, teman-teman boleh menggunakan label laboratorium pendidikan luar sekolah supaya teman-teman nanti bisa dipercaya sama masyarakat gitu ya. Kalau menawarkan kadang orang ini apa ini kan, tapi begitu nanti pakai kami dari mahasiswa PLS laboratorium pendidikan luar sekolah menawarkan pada guru-guru itu ya teman-teman ya. Sekali lagi saya appreciate banget dengan effort kalian ya. Cuman satu pertanyaan Pak Bagus, aset kalian dari mana itu nanti? Aset ini, PowerPoint-nya, gambar-gambarnya itu tadi yang interaktif itu. Dari Slides Go, Pak. Desainnya. Dari? Slides Go. Itu berlisensi nggak? Harus berbayar nggak? Kebetulan saya mengambilnya yang free. Oh, yang free. Oke. Ya. Nggak apa-apa. Jadi bisa saja kok kita dari situ dulu kan awalnya. Suatu saat teman-teman punya visi yang lebih bagus, bisnisnya berkembang, nanti bikin aset sendiri. Gitu ya. Itu ya sama konsepnya kayak Animaker yang Pak Bagus tawarkan itu. Karena banyak pendidik yang butuh media seperti itu ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti sampaikan saja bahwa platform yang kami gunakan untuk membuat PPT adalah ini ya, untuk Animaker, untuk video animasi adalah ini. Dan saya harap tidak hanya selesai dalam tugas eman-eman, karena kalian sudah menggunakan hati betul untuk mengerjakan tugas ini. Demi Allah kalian tanya saja, Pak Bagus nggak pernah nangis loh kuliah kayak gini itu. Jadi baru dengan kalian ya, jadi baru kalian, dan jangan bilang-bilang nanti videonya dipotong aja. Oke, ya. Eman-eman kalau hanya berhenti di sekedar tugas, ya segera aja bikin leaflet, tawarkan. Udah nanti pasti kalian dapat advantage dari ini semua. Ya, dan kalau bisa ini jangan lepas. Ini nanti jadi CEO semua di apa tadi PPT apa tadi? PPT-mu jadi. PPT-mu jadi. PPT-mu jadi, good ya. Itu konsep kayak ini ya, konsep minimum viable product itu ya. Jadi menawarkan sesuatu yang sederhana, yang mudah diingat sama orang gitu. PPT-mu jadi.
menarik. Jadi nggak ada celah buat saya untuk apa ya. Intinya teman-teman dari performanya, dari ide yang diusulkan, kemudian dari effort kalian, ya bagus. Ini jempol, kalau udah 10 saya angkat semua ya buat kalian. Oke, itu saja masukan dari Pak Bagus ya, luar biasa. Thank you, kalian memberikan Pak Bagus harapan baru. Selama ini Pak Bagus nunggu orang-orang seperti kalian yang punya ide keren ya, bisa Bismillah bisa diwujudkan. Nanti selalu konsultasi sama Pak Bagus, nggak apa-apa ya. Nanti saya support full. Seandainya butuh alat-alat silahkan dipakai nanti di lab, sampai rusak dipakai juga nggak apa-apa ya. Yang penting digunakan kalian untuk lebih maju. Thank you sekali lagi, terima kasih teman-teman ya. Baik Pak Bagus, terima kasih kembali. Kami juga makasih ya Pak atas apresiasinya yang di luar ekspektasi kami juga. Ternyata Pak Bagus bisa excited gitu. Makasih Pak Bagus. Ya, sama-sama. Oke. Sampai ketemu di lain waktu ya. Gimana? Iya. Satu pertanyaan terakhir Pak dari saya, kan kita kan butuh template PPT nih. Nah, misal kita tuh mengambil dari platform seperti Canva atau Slidesgo yang free, itu tuh jatuhnya mencuri atau gimana Pak? Atau harus dimodifikasi? Ya harus karya kita gitu Pak. Kalau free itu nggak masalah. Ya kalau free itu nggak masalah Mbak. Cuman begini, makanya teman-teman nanti ketika memang mau ini ya, investasi dari aset kalian itu harus benar-benar dipelajari ya. Seperti mempelajari filosofi PowerPoint tadi lah istilahnya ya. Jadi kayak Canva tuh, Canva itu ada yang free, tapi pastikan free itu ada syaratnya nggak. Misal teman-teman mau download kayak di Freepik, tahu ya Freepik ya. Kalau mau download aset gambar-gambar itu, dia tulisannya free, tapi bawahnya pasti ada rules-nya, ada aturannya bahwa gambar ini free tetapi membutuhkan atribusi. Free but needed, attribution needed kan begitu kan, membutuhkan atribusi. Kalau nggak salah tulisannya begitu. Jadi harus dibaca itu. Jadi kalau mau menggunakan bebas, mau untuk komersial mau segala macam silakan, tetapi ada atribusi yang harus kalian lakukan. Atribusi itu bukan berarti kamu harus memberi uang kepada mereka atau bayar. Paling tidak ketika upload di YouTube itu ada tulisan bahwa ini di-download di Freepik gitu. Itu atribusi yang ditawarkan dari platform-platform yang free itu biasanya ada kayak gitu. Makanya teman-teman harus hati-hati ketika aset download meskipun itu free. Bener-bener dibaca rules-nya. Selama PPT itu digunakan hanya untuk di kelas kan nggak ada masalah begitu. Tapi ketika diupload di YouTube-nya salah satu guru klien gitu ya, salah satu klien gitu ya. Ketika dia ban ya bukan salah kalian kan. Artinya memang kalian sudah menyampaikan bahwa yang kami gunakan adalah ini. Jadi menurut peraturan yang saya baca ini tidak bermasalah di YouTube. Tapi kalau memang ada harus atribusi, ya harus sampaikan, Bapak Ibu kalau mau upload PowerPoint-nya di YouTube harus lakukan ini. Karena gambar-gambar yang kami gunakan, aset gambar yang kami gunakan di PPT itu ada syarat atribusi. Tapi kalau digunakan hanya untuk keseharian di kelas, free bebas, nggak ada masalah. Tapi ketika itu di-upload ke YouTube, maka ada syarat bahwa harus begini, harus begini, harus begini. Tuh, jadi kelihatan profesional banget apa yang kalian tawarkan ke masyarakat itu. Boleh. Pak Bagus, terima kasih Pak. Dan nanti kalau teman-teman sudah mulai menggunakan free-nya itu mulai mulai sudah mendapatkan keuntungan dan segala macam, jangan langsung dibuat jajan. Paling tidak di save untuk beli lisensi. Ya, beli lisensi apa gitu ya. Itu pokoknya gini, jadi kayak target gitu loh. Begitu dapat keuntungan beli lisensi nih. Lisensi ini hanya berlaku sebulan. Target nih, kita beli lisensi ini seharga
Mungkin sekitar $10 atau $30 begitu ya untuk sebulan gitu ya. Kita sudah modal nih $30. Pastikan kita harus paling tidak BEP lah, break even point, dapat modal balik gitu ya. Nggak usah, atau mungkin pikiran ekstrimnya nggak usah kejar keuntungan dulu. Selamat-selamatnya kejar break even point dulu. Ya syukur-syukur bisa ngejar keuntungan yang lebih banyak. Jadi dapat, kumpulin, beli lisensi. Ini nih beli lisensi yang punyanya si ini nih, punyanya Animaker nih. Besok dapat uang lagi, beli lisensi yang Tunli yuk. Jadi tahun ini kita tawarkan Tunli aja terus. Biar keren kalian, biar bervariasi. Kalau Canva itu setahun kalau nggak salah. Ya usahakan nanti cari platform-platform yang disesuaikan dengan budget kalian. Platform yang paling tidak ngasih ngasih jangka waktu yang paling panjang gitu. Jadi kalian bisa dapatkan waktu banyak untuk mendapatkan keuntungan balik, mendapatkan modal balik gitu. Gitu ya teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Thank you untuk membuat hari saya bahagia pada hari ini gitu ya. Oke, thank you. Sampai ketemu siap, di lain waktu ya. Nanti videonya Pak, dikirim. Ya, videonya dikirim ke saya ya, pakai Google Drive biar saya upload ke YouTube channel. Baik Pak, terima kasih. Yuk. Jika Saya ada izin live ya. kegiatan atau agenda lain dipersilahkan Pak. Ya. Ya, saya live ya. Terima kasih. Yo, Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Bagi.